adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan ASAS atau Asesmen Akhir Semester 2, pelajaran biologi kelas 11. Di sini ada 3 bab yang akan kita latihan soal, yaitu bab sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem koordinasi. Oke, mari kita mulai. Nomor 1. Reabsorpsi merupakan salah satu tahap dalam proses pembentukan urin. Dalam fase ini terjadi proses. Nah, coba teman-teman ingat kembali apa saja tahapan dalam pembentukan urin. Oke, di sini saya kasih gambarannya ya. Pertama, tahapannya adalah filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Pada tahap ini, darah akan disaring atau difilter oleh kapsul Bowman. Nah, apa aja yang difilter? Yang masuk ke dalam darah itu adalah sel darah serta protein besar. Nah, kalau glukosa, kemudian urea, air, dan garam mineral, dia akan tetap lolos masuk ke dalam urin. Kemudian, urin selanjutnya itu akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Di dalam TKP ini terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan, ya seperti glukosa, kemudian garam mineral gitu. Selanjutnya, urin akan masuk ke dalam proses tempat proses augmentasi di tubulus contortus distal. Oke, nah berarti kalau tempat proses reabsorpsi ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Mana jawabannya di pilihan? Jawabannya adalah yang E. Nomor 2, kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada. Di soal sebelumnya tadi sudah dijelaskan tahapan pembentukan urin ya. Yang pertama ada filtrasi di glomerulus, kedua ada reabsorpsi di TKP atau tubulus contortus proximal, yang ketiga ada augmentasi di TKD atau tubulus contortus distal. Nah, kalau penyerapan glukosa agar tidak masuk ke dalam urin itu ada di fase atau di proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi tadi di mana teman-teman? Di tubulus contortus proximal. Jadi nomor 2 jawabannya yang E. Nomor 3, Sinta baru saja menjalani tes kesehatan. Ternyata dalam urinnya terkandung protein. Berdasarkan hal tersebut, maka bagian pada ginjal Sinta yang tidak bekerja dengan baik dan nama proses yang seharusnya terjadi adalah. Oke, di soal nomor 1 tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tahapan dalam proses pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di sini aku sedikit mengulang, filtrasi itu terjadinya penyaringan di glomerulus. Apa saja yang disaring? Jadi, yang akan masuk ke dalam darah yaitu sel darah dan protein. Yang lolos ya ataupun yang artinya masuk ke dalam urin itu adalah garam, glukosa, asam amino, urea, dan ion mineral lainnya. Nah, kemudian pada saat proses reabsorpsi yaitu pengambilan kembali zat-zat yang dibutuhkan, nah di sini akan terjadi penyerapan glukosa, kemudian asam amino, dan ion mineral, dan beberapa atau sebagian dari air. Nah, setelah itu masuk ke augmentasi. Pada augmentasi, ini penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti urea atau obat-obatan.
Gitu ya. Jadi, kalau urinnya masih mengandung protein, berarti proses yang gagal atau terjadi kerusakan itu ada di tahap yang pertama, yaitu pada proses filtrasi. Terjadi di mana? Di glomerulus. Berarti ada yang bermasalah nih di glomerulusnya, gitu ya. Berarti jawabannya yang E. Sebelum lanjut, kami punya informasi penting buat teman-teman yang akan naik ke kelas 12. Di mana di kelas 12 nanti kalian akan menghadapi ujian TKA, yaitu tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini memiliki 5 tujuan, yaitu menilai capaian akademik murid secara terstandar, menjamin akses kesetaraan hasil belajar, pemetaan mutu pendidikan, bagian evaluasi dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, serta mendorong satuan pendidikan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian. TKA tidak bersifat wajib ya teman-teman, ini tergantung dari kebijakan sekolah ataupun kebutuhan murid. TKA pada tahun 2025 dilaksanakan di bulan November 2025. Namun pada tahun ini akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2026. Jadi teman-teman hanya punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk mempersiapkan TKA. Apa aja yang diujikan? Ada 3 mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dan 2 mata pelajaran pilihan teman-teman. Nah, ujian yang akan berbasis komputer, kemudian untuk kisi-kisi, bentuk soalnya seperti apa tahun lalu, kami sudah membahasnya. Silakan klik link yang ada di pojok kanan atas ataupun ada di deskripsi di bawah. Nah, tahun ini kami akan mengadakan program intensif TKA kelas 12. Jadi, teman-teman bisa belajar secara online langsung bersama tutor-tutornya, belajar mata pelajaran wajib ataupun mata pelajaran pilihan teman-teman sesuai dengan kisi-kisi TKA 2026. Pembelajaran akan mulai dilaksanakan di bulan Juli 2026 hingga hari ujian TKA. Nah, biayanya menarik banget nih. Dibuat teman-teman yang mau daftar duluan, sebelum tanggal 30 Juni, kalian hanya perlu membayar 800.000 saja. Dan mendapatkan diskon 50.000 jika kalian berhasil mengajak 2 temannya untuk belajar bersama kami. Nah, buat program ini juga bisa loh kalau teman-teman mau cicil per bulan, hanya 300.000 aja per bulan. Apa aja sih yang kalian dapetin? Selain belajar langsung bersama tutor-tutor terbaik, kalian juga bisa mendapatkan free rekamannya apabila kalian nggak bisa join atau mau belajar sendiri lagi. Kalian juga mendapatkan modul latihan dan tryout berkala. Untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini ya. Oke, kita lanjut latihan soalnya. Nomor 4. Hati sebagai organ ekskresi dalam tubuh manusia berperan dalam proses. Oke, kita lihat dari pilihan jawaban. A. Penyerapan kembali air. Nah, ini fungsi di ginjal ya, kan? Kemudian penyaringan darah di glomerulus udah ini fungsi ginjal. Penyerapan sisa-sisa metabolisme sama, ini juga masih fungsi ginjal. Pengikatan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nah, ini baru benar. Yang E, penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Ini juga fungsi dari ginjal. Kalau hati, dia punya 3 fungsi. Yang pertama, menetralkan racun. Yang kedua, mengikat zat-zat yang tidak dibutuhkan atau beracun. Yang ketiga, mengubah amonia menjadi urea sehingga bisa dikeluarkan oleh tubuh. Urea gitu. Jadi ingat ya, fungsi hati ada 3, menetralkan racun, mengikat zat-zat yang tidak dibutuhkan atau beracun, dan mengubah amonia menjadi urea untuk dapat dikeluarkan oleh tubuh.
Nomor 5, kulit memiliki peran sebagai alat ekskresi dikarenakan, nah teman-teman ingat kembali, alat ekskresi berarti organ atau alat-alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Ya, misalnya ginjal dia akan mengeluarkan urin gitu. Kemudian paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau kulit berarti peranannya dalam sebagai alat ekskresi itu dikarenakan apa? Dia mengeluarkan apa gitu loh. Kita lihat dari pilihan jawabannya. Yang A memiliki pengaturan suhu, ini bukan sebagai alat ekskresi. Yang B memproteksi tubuh dari cahaya matahari, sama ya, bukan fungsi atau peran sebagai alat ekskresi. Yang C mempunyai ujung saraf reseptor, bukan. Yang D mempunyai kelenjar keringat. Nah, ini jawabannya. Jadi kulit memiliki peran sebagai alat ekskresi dikarenakan dia mampu mengeluarkan keringat. Nah, kenapa dia bisa mengeluarkan keringat? Karena dia mempunyai kelenjar keringat gitu. Jadi nomor 5 jawabannya yang D. Nomor 6, selaput pembungkus pada organ paru-paru disebut dengan, nah, paru-paru ini kan salah satu organ ekskresi ya, atau alat ekskresi. Karena dia dapat mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh si selaput pembungkus tersebut. Selaput pembungkus ini nantinya juga akan melindungi si paru-paru pada saat mengembang dan mengempis, dan membantu paru-paru juga menempel dan tetap berada di rongga dada. Nah, apa nama selaput pembungkusnya? Oke, di sini di pilihan jawaban ada A. pleura, B. diafragma, C. bronkus, D. selaput darah, E. epikardium. Selaput pembungkus pada organ paru-paru disebut dengan pleura. Nomor 6, salah satu manfaat dari berpelukan seperti dikutip dari boldiski.com adalah menurunkan tekanan darah. Berpelukan bisa menjadi obat untuk orang tua Anda. Dengan memeluk, Anda menjaga ketekanan darah lebih terkontrol. Sebuah sentuhan akan mengirimkan sinyal ke saraf vagus yang bertanggung jawab untuk menurunkan tekanan darah. Dari cuplikan artikel tersebut, penjelaskan mekanisme kerja saraf atau hormon yang paling tepat adalah pertama-tama memeluk sebagai stimulus. Kemudian, nah, teman-teman melanjutkan nih, setelah kita mendapatkan stimulus berupa sentuhan di kulit, yaitu berpelukan, selanjutnya stimulus tersebut akan kemana gitu? Akan dibawa siapa dan kemana? Hingga pada akhirnya bisa menurunkan tekanan darah. Dan ketika tekanan darah menurun, kita akan menjadi rileks gitu. Yang teman-teman harus ingat, ketika ada stimulus, ini akan ditangkap oleh dendrit ya. Kemudian akan dibawa oleh neuron sensorik. Neuron sensorik akan menghantarkan impuls ke otak. Antarkan impuls ke otak. Nah, setelah itu barulah ketika otak sudah menerima impulsnya, dia akan mengirimkan kembali respon. Nah, respon yang dikirimkan adalah respon ke saraf vagus. Itu sudah ada nih di dalam pernyataan di soalnya ya. Dia akan kirimkan ke saraf vagus, kemudian saraf vagus bekerja menurunkan tekanan darah. Maka jawaban yang tepat di pilihan jawaban adalah yang B. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan dendrit yang C. Kalau dendrit itu dia fungsinya menangkap
stimulus ya, menangkap sensor, bukan menghantarkan ke otak. Kemudian dendrit ini juga salah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Nomor 8. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal antara lain. Nah, kelenjar adrenal ini posisinya atau letaknya ada di atas ginjal ya teman-teman. Kita lihat di pilihan jawaban ada tiroksin dan adrenalin. Adrenalinnya benar, tiroksinnya salah. Tiroksin ini diproduksi oleh kelenjar tiroid. Yang B, adrenalin dan kalsitonin. Kalsitonin juga dihasilkan oleh tiroid. Kemudian yang C ada paratormon dan tiroksin. Nah, ini dihasilkan paratormonnya ya. Kalau tiroksin kan tadi dihasilkan oleh tiroid. Nah, kalau paratormon itu dihasilkan oleh paratiroid. Kemudian yang D ada gonadotropin dan adenotropin. Gonadotropin ini dihasilkan oleh hipofisis. Yang E epinefrin dan kortikoid mineral. Nah, epinefrin ini nama lain dari adrenalin. Nah, dua-duanya epinefrin maupun kortikoid mineral ini memang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Letaknya kalau epinefrin atau adrenalin ini diproduksi di bagian medula dari kelenjar adrenal, sedangkan kortikoid mineral ini diproduksi oleh bagian korteks dari kelenjar adrenal. Jadi nomor 8 jawabannya yang E. Nomor 9, bagian dan fungsi yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu, nah ini nomor 1 nih teman-teman, ayo apa? Coba diingat-ingat. Oke, aku kasih tahu ya. Nomor 1 ini adalah dendrit. Kemudian nomor 2, badan sel. Nomor 3, inti sel. Nomor 4, ini dia menunjuknya sepertinya ke akson ya. Ini kan akson. Nomor 4, ini sebenarnya tunjukannya agak kurang jelas, tapi kayaknya ini di luar dari kotak ini. Jadi 4 itu adalah selubung mielin. Nah, nomor 5 ini baru aksonnya ya. Ini kalau diperhatikan lagi dia tuh menunjuknya di dalam bagian dalam dari selubung itu, yaitu akson. Nah, yang 6 ini juga akson terminal. Nah, sekarang nomor 1 berarti adalah dendrit. Apa fungsi dari dendrit? Dia yang paling luar, berarti dia berfungsi untuk menerima. Menerima apa? Menerima impuls ya. Jadi, kalau kita lihat di pilihan jawaban, yang paling tepat adalah yang D. Dendrit itu menerima impuls dari reseptor dan meneruskannya ke badan sel. Jadi nomor 9 jawabannya yang D. Nomor 10. Kelenjar yang menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon adalah kelenjar A. Tiroid, B. Paratiroid, C. Pankreas, D. Hipofisis anterior, E. dan hipofisis posterior. Jawabannya adalah yang C. Pankreas. Jadi kan hormon insulin itu berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon untuk menaikkan kadar gula darah. Nah, mereka berdua dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nomor 11, fungsi otak kecil yaitu, nih otak kecil ada di bagian bawah sini ya, atau yang disebut dengan cerebellum. Ya, kita lihat dari pilihan jawabannya. Yang A, penglihatan. Nah, ini adalah fungsi dari otak besar. B, pendengaran. Sama, ini juga fungsi dari otak besar.
C. Keseimbangan tubuh. Nah, ini baru fungsi dari cerebellum atau otak kecil. Nah, D. Keseimbangan suhu. Ini fungsi dari hipotalamus. Untuk lebih jelas ya, ini ada fungsi dari otak kecil. Dia punya 4 fungsi. Yang pertama, mengatur keseimbangan tubuh saat berdiri, berjalan, atau bergerak. Yang kedua, mengkoordinasi gerakan otot supaya tidak kaku atau tidak kacau. Yang ketiga, mengatur ketepatan gerakan, misalnya menulis, mengetik, dan menangkap bola. Keempat, membantu menjaga postur tubuh. Untuk nomor 11, jawabannya yang C. Nomor 12, saat pilek, seseorang tidak dapat mencium wewangian dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, teman-teman ingat kalau lagi pilek, itu hidung kita seperti ada yang tersumbat ya, atau banyak lendirnya. Nah, sebenarnya yang membuat kita tidak bisa mencium wewangian itu, karena lendir-lendir tadi yang dihasilkan di hidung itu berlebihan, sehingga lendir tersebut akan menghalangi molekul-molekul yang wangi tadi untuk diterima oleh sel reseptor. Gitu. Oke, kita lihat dari pilihan jawaban ya. Yang A, lendir yang dihasilkan hidung berlebihan sehingga molekul zat terhalang untuk sampai ke sel reseptor. Nah, ini benar. Cek yang B, sel reseptor pada hidung rusak saat menderita pilek sehingga molekul zat terhalang untuk sampai sel reseptor. Ini salah ya, nggak sampai rusak sebenarnya. Yang C, saraf yang menghubungkan reseptor pembau dengan otak terputus karena pilek sehingga tidak dapat membaui. Nggak sampai terputus teman-teman. Yang D, lendir yang dihasilkan berlebihan, ini benar, sehingga merusak silia pada sel reseptor dan penderita tidak dapat membaui. Nah, ini yang salah. Merusak silia pada reseptor. Tidak merusak ya lendirnya, tapi hanya menghalangi saja zat-zat yang seharusnya tercium gitu. Sehingga tidak nyampe zat-zat tersebut ke sel reseptornya. Jadi kita nggak mencium wangi gitu. Jadi nomor 12 jawabannya yang A. Soal nomor 13. Perhatikan grafik berikut ini. Pernyataan yang tepat dari grafik tersebut adalah, ini ada grafik siklus menstruasi. Dan kebetulan kita dikasihnya siklus menstruasi dengan grafik yang sangat lengkap. Sehingga teman-teman, jika teman-teman lupa terkait tentang siklus menstruasi ini, silakan analisis dari grafiknya saja ya. Oke, kita lihat pilihan yang A. Ovulasi terjadi dikarenakan tubuh mendeteksi penebalan pada dinding rahim. Lihat di grafik, fase ovulasi itu terdapat di hari ke-14 yang ini. Nah, apakah di sini dinding rahimnya terjadi penebalan? Tidak ya, penebalan itu baru terjadi ketika fase pasca ovulasi. Jadi jawabannya ya, ini salah. Kemudian yang B, hormon FSH berperan dalam memicu terjadinya ovulasi. Sekarang perhatikan bagian hormon. Warna biru muda ini adalah hormon FSH. Warna kuning ini estrogen. Kemudian ada warna pink ini LH. Dan ada warna biru tua ini adalah progesteron. Nah, ketika terjadi fase ovulasi, yang paling tinggi hormonnya itu adalah LH. Artinya LH lah yang memicu terjadinya ovulasi, bukan FSH. Jadi yang B salah. Yang C, menstruasi terjadi karena penurunan hormon FSH dan LH. Lagi-lagi ini juga salah ya, karena kita sudah lihat bahwa pada keadaan ovulasi LH itu justru meningkat. Yang D, kadar estrogen yang tinggi memicu pengeluaran LH yang tinggi untuk memicu ovulasi. Nah, kalau kita lihat sebelum fase ovulasi, ini estrogen itu meningkat. Nah, ini artinya ketika sebelum ovulasi, estrogen itu meningkat dan membuat atau memicu meningkatnya LH. Gitu. Ini bisa dilihat di grafiknya ketika estrogen ini meningkat pada puncaknya gitu ya.
ini kayak pada puncaknya. Nah, di situ disusul dengan baru mulai meningkatnya LH. Berarti estrogen itu memicu pengeluaran LH. Nah, LH lah yang memicu ovulasi. Jadi yang D ini benar. Yang E, pada fase pasca ovulasi, korpus luteum merangsang hipotalamus untuk menurunkan FSH dan LH. Nah, sebenarnya pernyataan ini kurang tepat, teman-teman. Kurang tepat karena, atau kita bisa bilang juga kurang lengkap ya. Karena korpus luteum lah yang membuat atau memicu hormon progesteron dan estrogen untuk meningkat. Nah, ketika progesteron ini lihat di sini progesteronnya itu meningkat, estrogennya juga lebih meningkat daripada yang lain. Nah, kedua hormon ini yang memberikan sinyal negatif gitu ke hipotalamus. Hipotalamus baru menurunkan FSH dan LH gitu. Jadi untuk nomor 13 jawabannya yang D. Nomor 14. Saluran reproduksi internal pada laki-laki yang berfungsi untuk pembentukan dan penampungan sperma adalah, oke, kita coba ingat kembali bagian-bagian dari reproduksi laki-laki dan fungsinya. Sini ada skrotum, ada skortum, kemudian testis nanti di sini ada epididymis, selanjutnya vas deferens yang kecil ini saluran. Terus saluran masuk ke sini seminal vesikel. Lanjut lagi di sini ada kelenjar kemih dan kelenjar prostat. Lalu baru nanti dikeluarkan melalui uretra. Nah, bagian mana yang berfungsi sebagai pembentukan dan penampungan sperma? Sudah jelas adalah testis ya. Jadi testis ini nantinya dia akan membentuk sperma. Nah, di dalam testis itu ada tubulus seminiferus. Kalau spermanya sudah matang namun belum dikeluarkan, maka itu akan ditampung dulu oleh epididymis gitu. Kalau sudah siap dikeluarkan akan diangkut melalui vas deferens, kemudian nanti diberikan cairan semen oleh vesicula seminalis, prostat dan Cowper. Baru habis itu dikeluarkan melalui uretra di penis. Jadi jawabannya untuk nomor 14 adalah yang E, tubulus seminiferus dan epididymis. Nah, sekarang kita ke soal nomor 15, di mana ini adalah gambar reproduksi wanita. Pertemuan ovum dengan sel sperma terjadi pada bagian, ayo di mana? Nomor 2 ya. Apa namanya nih nomor 2? O, V, ya. Jawabannya yang B. Kalau prosesnya pertama, sel telur diproduksi di ovarium, ya, ovarium. Kemudian ketika sel telur sudah matang, dia akan dikeluarkan ke saluran oviduk ini, nanti akan bertemu dengan sperma. Kalau ada spermanya, terjadilah fertilisasi. Tapi kalau tidak ada spermanya, dia akan tetap berjalan menuju ke dinding rahim, atau di sini nomor 4 ya. Kemudian kalau tidak ada juga fertilisasi, maka akan terjadi menstruasi, dikeluarkan melalui bukan vagina, ini cervix. Nomor 5, cervix. Nomor 16, ini ada gambar dari sperma ya. Di manakah semua sifat ayahmu disimpan untuk diturunkan kepadamu? Ayo, di mana nih? Nomor 1, ini adalah kepala atau head. Iya, nomor 2, ini dia menunjukkan dalamnya kepala ya, itu ada nukleus. Kemudian nomor 3, ini adalah bagian tengah, yaitu berisi mitokondria. Dan yang keempat ini ekor. Fungsinya untuk kepala sendiri, dia akan bertugas untuk melindungi DNA di dalam nukleus ini. Kemudian nomor 3 mitokondria ini dia berfungsi untuk
energi ya, memberikan energi. Sedangkan kalau nomor 4 ekor itu untuk berjalan. Nah, yang menjadi tempat penyimpanan sifat ayah kita sudah pasti ada di dalam nukleus, yang nomor 2. Jadi nomor 16 jawabannya yang B. Nomor 17, di manakah organ dihasilkannya sperma dan hormon testosteron? Nah, tadi di beberapa soal sebelumnya sudah jelaskan bagian-bagian dari bagian-bagian dari reproduksi pria dan fungsinya gitu ya. Kalau coba kita ingat lagi, organ yang dia menghasilkan sperma itu adalah testis. Nah, tambahannya testis juga menghasilkan hormon testosteron gitu ya, untuk membantu dalam proses pembentukan dan pematangan sperma. Maka nomor 17 jawabannya adalah testis, yaitu nomor 1. Yang A. Nomor 18. Perkembangan mendasar yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah lebih berkembangnya mamai perempuan, baik pada saat pubertas, masa menstruasi, dan masa kehamilan. Hormon yang mempengaruhi perkembangan kelenjar mamai pada saat pubertas, pada saat menstruasi, dan pada saat kehamilan secara berturut-turut adalah pada saat pubertas, ini yang paling banyak adalah estrogen. Kemudian ketika pada masa menstruasi, tadi kalau dilihat di soal nomor 13 ya, kalau tidak salah itu ada grafiknya. Pada saat pada saat menstruasi yang paling meningkat itu adalah hormon progesteron. Nah, kemudian kalau pada fase kehamilan apa? Pada fase kehamilan itu adalah hormon prolaktin. Gitu. Oke, kita coba cari pilihan jawaban yang berturut-turut seperti ini. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 19, bakteri yang dapat menimbulkan penyakit sifilis lepra secara berurutan adalah, ini harusnya sifilis dan lepra ya teman-teman. Kalau kalian lupa, cari aja bakteri yang belakangnya ada lepranya. Nah, kalau kita lihat yang paling ada lepranya hanya ini D nih. Treponema pallidum. Nah, Treponema pallidum ini bakteri yang menyebabkan sifilis. Kemudian Mycobacterium lepra ini menyebabkan lepra. Jadi nomor 19 jawabannya yang D. Nomor 20, perhatikan gambar spermatogenesis berikut. Keterangan yang tepat dari yang ditandai A, B, dan C berurutan adalah, ini ada gambar dari spermatogenesis. Yang pertama, ada spermatogonium, di mana dia masih bersifat 2N atau diploid. Nah, ini adalah sel induknya. Nah, nanti dia akan mengalami pembelahan secara mitosis. Hasil dari pembelahan mitosis adalah spermatosit primer. Ini spermatosit primer, dia masih bersifat 2N. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami meiosis. Akan mengalami meiosis 1. Kemudian, hasil dari spermatosit primer ini adalah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder yang bersifat N atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2. Ini meiosis 2 di sini. Sis 2 dan menjadi 4 spermatid. Nih ada 4 ya. Ini adalah spermatid. Sama dia juga bersifat haploid ya.
Kemudian spermatid inilah yang akan berubah menjadi sperma dengan bertambahnya kepala, badan, dan ekor. Jadi kalau yang A ini adalah meiosis 1. Coba cari di mana yang ada miosisnya. Ini salah ya, dia bilang meiosis 2, ini juga meiosis 2. Kemudian yang B ini adalah spermatosit sekunder yang bersifat N atau haploid. Oke, ini salah. Jawaban antara A atau D. Kemudian yang C ini adalah spermatid. Oke. Nah, yang A ini salah karena dia bilang mitosis ya. Oke. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.